Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nusaibah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbedaan individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmatul Fitriasari dan teman saya Lailan Nur Afifah serta Efrian Dia Saputra. Di sini kita mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama bisa dilihat makalahnya, pengertian perbedaan individu. Yang kedua, aspek-aspek perbedaan individu. Yang ketiga, perbedaan gaya belajar individu. Dan yang keempat, upaya menyikapi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Langsung saja. Di sini tentang pengertian perbedaan individu. Individu ini berasal dari kata Yunani, yaitu individu, artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu ini menyangkut tabiat tentang kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu ini merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Ini ada pengertian perbedaan individu menurut para ahli. Yang pertama, Chaplin, yaitu sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Menurut Webster, individu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Nah, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, ini tiap individu memiliki kecenderungan yang berbeda. Menurut Gary, perbedaan itu yang pertama, fisik. Ini berkaitan tentang berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, ada perbedaan sosial. Ini menyangkut status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, ada perbedaan kepribadian. Ini termasuk watak, lalu motif, minat, dan sikap. Dan yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar atau skema, yang biasa disebut skema. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Ada juga menurut Landgren, ini menyatakan bahwa perbedaan individual ini menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Nah, jadi perbedaan individu atau yang biasa disebut individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, tentang masalah individu ini mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi dan melahirkan suatu cabang psikologi yang disebut individual psikologi dan memberikan perhatian besar terhadap penelitian terhadap perbedaan antar individu, didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang sama persis. Lalu kajian psikologis Islam juga menyebutkan bahwa perbedaan individu ini dipandang sebagai realitas kehidupan manusia yang sengaja diciptakan Allah untuk dijadikan bukti kebesaran dan kesempurnaan ciptaannya. Nah, perbedaan individual ini merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualis instruction. Apa itu individualistic instruction? Yaitu suatu pengaturan
yang memungkinkan setiap individu murid terikat dalam semua waktunya untuk belajar yang berguna bagi dirinya sebagai individu. Hal tersebut juga sudah diterangkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses penciptaannya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, dari ayat di atas, kata-kata makhluk atau bentuk lain itu mengindikasikan betapa manusia sebagai makhluk individu ini memiliki ciri yang khas, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan sejak zaman Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu B. Aspek-aspek perbedaan individu. Aspek-aspek perbedaan individu sebagai berikut. 1. Perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual tidak hanya terbatas pada aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan seseorang, warna kulit seseorang, dan lain-lain, tapi juga aspek yang tidak teramati oleh panca indera dan baru diketahui setelah pemeriksaan lebih lanjut, seperti usia, golongan darah, dan lain-lain. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik. Kecakapan motorik yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam gerak-gerak atau kegiatan secara tepat sesuai antara rangsangan dan juga responnya. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena setiap orang itu berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu akan berbeda-beda pula. Selanjutnya, 2. Perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual yang merupakan bagian dari proses-proses pada kognitif pada tingkat yang lebih tinggi. Dan para ahli sepakat mendefinisikan dan merumuskan istilah intelijensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat adaptif. Artinya, dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. Kedua, kemampuan belajar. Orang yang berintelijensi di bidang tertentu dapat mempelajari informasi dan berperilaku baru dalam bidang tersebut dengan lebih mudah dibanding orang yang kurang intelijensi. Yang ketiga, istilah intelijensi merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. Yang keempat, istilah intelijensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Yang kelima dan terakhir, istilah intelijensi terkait dengan berbudaya tertentu. Perilaku yang dianggap intelijen pada suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang intelijen dalam budaya lain. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam proses belajar di sekolah maupun di kampus. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan sebuah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Perbedaan kecakapan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor kecerdasan, faktor bawaan, faktor lingkungan, faktor fisik, dan terutama faktor organ bicara dan lain sebagainya.
Yang keempat, perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Ada anak yang mudah tersenyum, mudah marah, berjiwa sosial, sangat egoistis, cengeng, pemalas, rajin, dan masih banyak yang lainnya. Persoalan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu memahami fenomena-fenomena psikologi peserta didik yang rumit tersebut. Salah satu cara yang mungkin dilakukan dalam menyelami aspek psikologi peserta didik ini adalah melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu C. Perbedaan gaya belajar individu. Gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering disebut dengan gaya belajar diartikan sebagai karakteristik dalam preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Setelah ini kita akan membahas tentang gaya belajar yang dibagi menjadi 3. Pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang hanya menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat utama memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar visual adalah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang dilihatnya, suka membaca, meneliti, dan menyukai metode demonstrasi, serta kurang menyukai metode ceramah. Yang kedua, gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar auditorial adalah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang didengar, sulit menulis tapi mudah bercerita, senang bersuara keras ketika membaca, lebih suka gurauan daripada membaca buku, dan menyukai metode ceramah. Yang ketiga dan terakhir adalah gaya belajar kinestetis, yaitu gaya belajar yang lebih menekan gerakan atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Karakteristik anak yang memiliki gaya tersebut adalah suka mengerjakan sendiri atau praktek langsung, banyak bergerak ketika membaca menggunakan jari sebagai petunjuk, menyukai permainan yang menyibukkan, dan ingin selalu melakukan sesuatu. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan untuk materi D. Upaya menyikapi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Beberapa pengaturan dan pelayanan yang dapat kita lakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru dalam kelas untuk mengembangkan individualized instruction tanpa melupakan peranan yang seharusnya dilakukan pembuat kebijakan tingkat lokal ataupun pusat. Di sini menurut Sodek A. Kuntoro pada tahun 1978, pelayanan sekolah ini meliputi penyediaan perpustakaan, program khusus, dan alat pengajaran yang memadai untuk mengembangkan pengaturan atau pelayanan sebagai berikut. Pertama, A. Perpustakaan yang memadai untuk studi individual. Ini untuk mengembangkan individual, maka perlu sekali tersedianya fasilitas perpustakaan yang cukup, yang memberikan kemungkinan setiap anak dapat fasilitas perpustakaan yang cukup. B. Penyediaan alat pengajaran dan program pelayanan yang memberi fasilitas. Yang pertama, laboratorium. Contohnya misalnya laboratorium,
Dua, jadwal pelajaran yang fleksibel. Ketiga, pengembangan program penyuluhan atau bimbingan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh guru. Menurut Sodik Akuntoro, beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam kelas adalah meliputi program perbaikan, program pengayaan, program percepatan atau artificial grabbing, independent study, dan pengembangan program individual. Dari sekian banyak bentuk program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu program remedial, program pengayaan, dan program pencepatan. Yang pertama, bagi anak lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial atau perbaikan. Program ini sangat berpengaruh ya bagi siswa, karena ketika menghadapi kesulitan pasti dengan memperbaiki dia menjadi dapat memahami kembali. Yang kedua, bagi anak yang sedang atau program yang dapat dikembangkan yaitu pengayaan. Yang namanya pengayaan itu tambahan bagi anak yang untuk perluasan ilmu atau pengembangan kemampuan analisis ya. Yang ketiga, anak cepat atau program yang dikembangkan yaitu percepatan. Program ini memiliki kemampuan cepat dalam memahami materi untuk siswa. Itu sangat berkembang Mas ya kan. Tiga, yang keempat, pengelompokan anak atas prestasi belajarnya. Ini bertujuan bagi perbedaan individual murid antara pengelompokan anak yang sama prestasi belajarnya. Yang satu, kemungkinan guru mengajar anak dengan materi yang sesuai dengan metode pengajaran yang tepat juga. Hal seperti ini akan menghilangkan corak pengajaran yang sulit bagi anak lambat dan terlalu mudah bagi anak cepat. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bebas. Ini sangat berpengaruh karena anak dapat belajar sesuka dia dan dapat mengikuti atau memperluas ilmunya dengan cara tidak ada aturan apapun. Yang keenam, mengembangkan program individual. Program individual yang mengajarkan, memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan individual anak. Ini juga sangat berpengaruh karena apa ya? Karena dorongan para guru untuk murid untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah dikuasai dan memperluasnya. Oke, sekian, makasih. Sekarang akan dilanjut. Sekian, makasih presentasi dari kelompok ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.